Halo teman-teman, selamat datang di channel Magicku Hibinio. Oke, gue langsung disclaimer aja di awal. Ya, seperti yang udah ada di judul, bahwa video ketiga gue ini bakal membahas tentang berbau hal yang sensitif mungkin. Mungkin untuk kalian yang belum cukup umur, kalian bisa go away dari video ini. Dan sekali lagi ya teman-teman, untuk kalian yang gak suka channel gue yang berbau LGBT seperti ini, kalian bisa tinggalkan, langsung minggat, jangan banyak bacot, oke? Oke teman-teman, seks adalah hal yang naluriah bagi manusia, sekaligus jalan untuk keberlangsungan mendapatkan keturunan. Aktivitas yang namanya seks adalah suatu bentuk atau langkah untuk mendapatkan kepuasan. Faktanya nih teman-teman, gak sedikit orang yang mencari kepuasan tersebut dengan cara yang gak wajar teman-teman. Dan cenderung menunjukkan perilaku kelainan seksual. Penyebab terjadinya kelainan seksual sangat bermacam-macam teman-teman. Mulai dari genetik, pergaulan, lingkungan, pengalaman masa kecil, kekerasan yang pernah dialami, atau pemicu psikologis lainnya. So, untuk itu di video ketiga gue ini gue akan membahas tentang beberapa kelainan seksual yang berada di sekitar kita. Apa aja kelainannya dan apakah fenomena LGBT termasuk kelainan seksual? Mari kita bahas. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama ini ada fetishisme. Fetishisme adalah sebuah kelainan di mana seseorang itu bisa terangsang terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud itu kayak objek benda atau yang lainnya gitu teman-teman. Contoh bendanya itu kayak kaos kaki, stocking, atau bahkan celana dalam. Selain benda, orang dengan kelainan ini juga terangsang pada anggota tubuh tertentu teman-teman, seperti ketiak, jari, kaki, atau bahkan rambut. Creepy jadinya anjir. Maksud gue itu kayak masih mending lah gitu ya kan. Dari dua contoh tersebut itu keduanya kayak objek-objek yang erotis gitu. Tapi biasanya nih teman-teman, orang dengan kelainan ini itu bisa terangsang pada benda-benda yang gak sama sekali erotis. Ya seperti sepatu boot atau bahkan sendok. Gue gak ngerti lagi sih kayak. Oke, next, yang kedua ini ada exhibitionist. Ini adalah sebuah kelainan yang bikin gue kayak Jadi exhibitionist ini adalah sebuah kelainan di mana seseorang itu dengan sengaja memperlihatkan alat vitalnya atau melakukan aktivitas seks di depan umum hanya mendapatkan reaksi orang yang melihatnya. Jadi gini, misalnya lu itu mengidap kelainan ini dan lu itu masturbasi di depan umum dan di depan orang banyak, dan kalian itu berharap orang yang ngelihat perilaku kalian itu bakalan ikutan sange dan terangsang. Nah, itu yang disebut kelainan exhibitionist. Sumpah, gue baca materi ini tuh langsung keingetan sama video yang di FYP gue yang di TikTok itu. Itu videonya tuh kayak ada bapak-bapak lagi coli di atas motor, dan itu yang videoin kayak, pak, lagi ngapain ya? Kayak gue antara ngakak sama kayak, ada yang kayak gitu ya? Maksud gue kayak, lu di rumah aja anjir colinya. Oke, next, yang ketiga ada pedofilia. Pasti kalian nggak asing lah sama pedofilia ini ya kan? Kalau misalnya kalian nggak tahu, oke, gue bakal kasih tahu. Pedofilia ini bukan kelainan seksual teman-teman, tapi udah masuk ke kelainan mental. Pedofilia adalah ketertarikan seseorang terhadap anak prapubertas atau anak-anak kecil atau anak bocil gitulah teman-teman. Orang yang mengidap kelainan ini biasanya itu merasa terangsang atau merasa berkeinginan untuk berhubungan seks kepada si bocil itu teman-teman. Dan biasanya bocil yang dimaksud itu seperti umur 13 tahun ke bawah. Honestly, di daerah gua ada juga yang kayak gitu, dan itu bapak-bapak, dan itu dia merkosa anak kecil tapi dia udah di penjara. Gue nggak mau cerita detail, tapi ada di daerah gua. Oke, yang keempat ini ada sadomasochisme. Sadomasochisme adalah sebuah kelainan seksual di mana seseorang merasa puas dan merasa nikmat ketika menyakiti atau disakiti saat melakukan hubungan seksual.
pastinya disakiti dan menyakitinya itu menggunakan fisik ya teman-teman. Ini lebih kayak ke BDSM gak sih? Ya kan? Oh berarti BDSM itu juga kelainan. Yang nggak tahu BDSM itu ya kayak gini, jadi lu kayak misalnya lagi berhubungan seks dan lu itu mainnya kayak kasar gitu, kayak main tampar-tamparan atau main jambak-jambakan, terus kayak ya gitulah, main kasar yang menggunakan fisik gitu. Sadomasochisme memiliki beberapa tingkatan teman-teman. Ada yang tingkatan memukul, menggigit, dan juga ada yang lebih parah yaitu menggunakan alat-alat tajam. Ya kan, benar, kayak BDSM. Ya ini adalah BDSM sih. Jadi ya gitu. Maksud gue ya kayak lo main cantik aja, main erotis aja, jangan main pukul-pukulan. Lo itu lagi ngelakuin seks, bukan lagi main tinju-tinjuan. Ya mainnya yang biasa aja gitu, kayak oke, gue gak mau ngebayangin. Oke, yang kelima ini ada fraud theories. Fraud theories adalah sebuah kelainan di mana seseorang menggesekkan alat vitalnya pada bagian tubuh orang lain tanpa persetujuan si korban. Gue nggak kuat. Maksud gue ada yang kayak gitu. Ya ampun, yaudah lo cepet nikah deh yang punya kelainan kayak gini. Biasanya orang dengan kelainan ini melakukan aksi bejatnya itu di tempat-tempat umum. Mayoritas pengidap kelainan ini adalah pria dan korbannya adalah wanita. Wow, jadi untuk para wanita, hati-hatilah pada pria yang kalian gak kenal tiba-tiba gesek-gesekin gitu kayak lu mau bayar pakai debit apa main gesek-gesek aja. Oke, yang terakhir ini ada voyeurism. Voyeurism adalah sebuah kelainan seksual di mana seseorang merangsang atau bergairah ketika mengintip atau menonton orang lain yang sedang telanjang, berganti baju, atau melakukan hubungan seksual. Ini adalah kelainan yang banyak diidap oleh orang-orang. Jadi kalau misal kalian itu punya hobi atau kebiasaan kayak gini yang suka ngintipin orang, ganti baju, telanjang, atau orang lagi enak-enak kalian intipin, ya kalian bisa termasuk kelainan voyeurism. Pelaku voyeurism juga sering merekam atau memotret kegiatan si korban dengan tujuan sebagai bahan fantasi. Ya pasti hampir semua orang, lebih tepatnya cowok, pernah ngelakuin hal yang kayak gini gitu teman-teman, tapi yang bukan edik banget, mungkin kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa kelainan seksual yang mungkin ada di sekitar kita. Jadi untuk kalian tetap waspada dan berhati-hati sama orang-orang bejat dan orang-orang yang punya kelainan kayak gini. Karena orang-orang punya kelainan kayak gini tuh susah ditebak dan susah dilihat dari kasat mata. Malah halus sekali. Ya pokoknya kalian harus waspada lah gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya gue kurang informasi atau kurang materi yang tadi gue sampaikan, kalian bisa rendahin di kolom komentar. Selanjutnya kita bakalan bahas apakah fenomena LGBT adalah termasuk penyimpangan atau kelainan seksual. Jika iya atau tidak, mengapa itu bisa terjadi. Mari kita bahas. Oke, jadi gini teman-teman. Seorang psikiater bernama Dr. Lukas Mangindaan Mangindaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan bahwa homoseksualitas atau LGBT tidak dikatakan sebagai kelainan seksual atau gangguan mental teman-teman. Bahkan itu udah dicantumkan pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 17 Mei 1990 dan juga sudah dicantumkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa atau PPDGJ pada edisi 2 dan 3 di tahun 1993. Mengapa LGBT itu bukan termasuk gangguan mental ataupun penyimpangan seksual? Kenapa gitu? Karena homoseksual, biseksual, dan heteroseksual dikategorikan sebagai identitas diri seseorang, dan identitas diri itu bersifat netral dan perlu diterima sebagaimana adanya gitu teman. Jadi kalau misalnya Indonesia nerimanya kayak gitu, ya udah terimanya kayak gitu. Sedangkan penyimpangan seksual ditandai oleh adanya fantasi seksual dengan melibatkan anak-anak, benda mati, atau orang yang tidak menginginkannya. Jadi jelas banget, udah jelas banget
kalau LGBT atau homoseksual itu bukanlah penyimpangan seksual atau kelainan seksual, melainkan identitas seksual seseorang gitu teman-teman. Tapi balik lagi, ini versi Dokter Lukas, tapi Dokter Lukas dari WHO juga sih ya kan. Terus juga dicantumin juga di buku Departemen Kesehatan juga ya kan. Ya mungkin dari segi yang lain atau dari segi agama ya emang nggak bisa gitu ya, gitulah ya. Kalau misalnya gue salah tolong koreksi aja lah gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja video pembahasan gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video gue ini, tolong like, tolong komen, dan tolong subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan gue upload video terbaru. Oke, nama gue Adi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa ini? Mangindaan, namanya susah, pokoknya itulah, maaf dokter ya, pokoknya gue panggil Lukas saja, Dokter Lukas.